Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Pada video kita kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 10, yaitu struktur atom. Apa yang terbayang ketika kita mendengar atau melihat atau membaca kata atom? Mungkin bisa saja yang terbayang adalah bahasa atom. Kemudian bisa juga kamu membayangkan kacang atom, ya. Atau kamu juga mungkin masih ingat peristiwa Lebanon, ya, yaitu peristiwa ledakan di Lebanon Beirut pada tahun 2020 bulan Agustus, jadi hampir lebih dari 2 tahun yang lalu. Nah, pada video kita kali ini kita akan membahas yang pertama adalah teori atom, yaitu perkembangan model atom. Ini hanya dibahas secara singkat, ya. Kemudian yang kedua, kita akan membahas simbol atom atau notasi atom dan struktur atomnya. Juga partikelnya, yaitu proton, elektron, dan neutron. Yang ketiga adalah kita akan bahas juga tentang isotop, isobar, dan isoton. Nah, kita pertama akan bahas dulu apa yang dimaksud dengan atom. Tentunya untuk mengenal atom kita harus didasarkan pada teori atom. Tapi kita akan bayangkan dulu dalam kehidupan sehari-hari kita mengenal kapur tulis, ya, kemudian kita bisa hancurkan kapur tulis menjadi serbuk, dan seandainya kita bisa, kita ambil bagian terkecil dari kapur tulis yang kita hancurkan, dan tentu saja kita tidak akan bisa. Nah, inilah yang dimaksud dengan atom sebenarnya. Kemudian sekarang kita akan kenali teori atom. Yang pertama adalah teori atom Dalton, mengatakan bahwa atom adalah partikel yang tidak dapat dibagi-bagi. Ini dasarnya adalah dari asal mula kata atom. A itu adalah tidak, kemudian tomos itu dibagi-bagi. Jadi atom itu adalah yang tidak bisa dibagi-bagi. Model atom Dalton kita kenal juga sebagai model atom bola pejal. Kemudian yang berikutnya adalah teori atom Thomson yang mengatakan bahwa bentuk dari atom adalah bola pejal positif. Jadi di sini dikatakan bahwa bola pejalnya bermuatan positif. Kemudian di dalamnya tersebar elektron. Nah, model atom Thomson juga dikenal dengan model atom roti kismis. Kismisnya ini adalah ilustrasi yang menggambarkan elektron yang tersebar di dalam atau di atas roti. Kemudian yang ketiga adalah model atom Rutherford. Rutherford mengatakan bahwa atom merupakan inti atom positif. Nah, jadi di sini terus berkembang, ya. Jadi yang positif itu adalah bukan bolanya tetapi inti dari atom. Kemudian elektronnya tidak tersebar begitu saja seperti dikatakan oleh Thomson. Nah, jadi di zaman Thomson ini pertama kali dikenal kata elektron atau ditemukannya elektron. Nah, pada Rutherford elektron itu dikatakan beredarnya mengelilingi inti. Jadi lebih rinci, ya. Jadi tidak hanya tersebar. Kemudian yang keempat adalah model atom Niels Bohr. Niels Bohr mengatakan bahwa elektron bergerak mengelilingi inti dalam lintasan tertentu. Jadi ini lebih dijelaskan lagi, ya, bahwa elektron yang bergerak mengelilingi inti itu adalah dalam lintasan tertentu. Jadi sesuai dengan energi setiap elektron. Ini adalah terus berkembang, ya, dari teori-teori atom sebelumnya. Nah, yang berikutnya terakhir adalah teori atom mekanika kuantum. Di sini dikatakan bahwa atom itu bersifat materi padat dan bersifat gelombang. Jadi di sini dikatakan bahwa atom itu memiliki dua sifat atau dualisme, yang mengatakan bahwa elektron beredar mengelilingi inti pada orbital yang membentuk lintasan elektron atau kulit elektron. Jadi di sini dikatakan bahwa dengan kata lain, keadaan elektron itu adalah terdapat pada orbital, gitu, ya. Nah, partikel penyusun atom itu ada 3. Yang pertama adalah proton bermuatan positif, kemudian
elektron yang bermuatan negatif, kemudian neutron, partikel yang tidak bermuatan. Partikel itu bagian terkecil ya. Kemudian partikel atom tadi diberi lambang proton P, kemudian neutron N, elektron adalah E. Dan tadi sudah dijelaskan bahwa muatan masing-masing partikel untuk proton positif, neutron 0 atau netral, elektron negatif. Kemudian perhatikan massa dari setiap partikel penyusun atom. Proton dengan neutron itu massanya hampir sama ya. Tetapi kita lihat untuk elektron itu massa atomnya ternyata paling kecil. Ini dalam satuan gram. Tapi dari keseluruhan partikel penyusun atom ini memiliki massa yang sangat kecil. Kita lanjutkan dengan notasi atom. Kita misalnya menggambarkan lambang atom itu berupa X. Kemudian X adalah lambang dari setiap atom. Nanti kita kenal lebih lanjut, itu ada ratusan lambang-lambang atom. Kemudian Z di bawah itu melambangkan nomor atom yang menyatakan jumlah proton atau jumlah elektron. Nah, ini jelas tadi yang sudah dibahas ya. Ini adalah partikel dari penyusun atom. Kemudian A ditempatkan di atas itu menyatakan nomor massa. Nah, nomor massa ini terdiri dari proton dan neutron. Kita tahu tadi bahwa massa dari partikel proton dengan neutron itu hampir sama. Ya, sementara massa elektron itu adalah yang paling kecil. Jadi nomor massa itu terdiri dari massa dari partikel proton dengan partikel elektron. Ya, angkanya ditempatkan di atas. Nah, misalnya kita lihat di contoh, di sini ada lambang atomnya Fe, kemudian di atasnya 26. Nah, ini ditukar ya. Tadi kalau biasanya kita tuliskan pada penjelasan sebelumnya, yang 26 ini harusnya ditempatkan di bawah sebagai Z. Kemudian 55,845 itu kita bulatkan. Ini adalah harusnya di atas ditempatkan massa atom sebagai massa atom menjadi 56. Ya, jadi massa atomnya adalah 56, kemudian protonnya adalah 26. Tadi ingat bahwa 26 itu nomor atom yang menyatakan jumlah proton dan sama dengan jumlah elektron. Kemudian bagaimana kita menentukan jumlah partikel neutron, yaitu massa atom yang 56 dikurangi dengan nomor atom yang 26. Maka jumlah neutron untuk Fe adalah 30. Perhatikan untuk contoh ketiga lambang atom berikut ya, natrium, hidrogen, dan sulfur. Kita ingat bahwa tadi angka di bawah itu Z menyatakan nomor atom, menyatakan jumlah proton atau elektron. Angka di atas adalah nomor massa, menyatakan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Nah, kita tentukan partikel pada Na1123. Berarti protonnya adalah 11 ya, sesuai nomor atom. Elektronnya juga 11. Kemudian neutronnya adalah dengan cara yang sama ketika dijelaskan tentang jumlah neutron pada atom Fe, yaitu nomor massa 23 dikurangi nomor atom 11, sehingga dihasilkan jumlah neutronnya adalah 12 ya. Kemudian untuk hidrogen, protonnya adalah 1, elektronnya adalah 1, jadi sama ya, sesuai dengan nomor atom. Nah, neutronnya adalah nomor massanya 1 dikurangi 1, berarti 0. Tidak memiliki neutron. Kemudian untuk sulfur, protonnya adalah 16, elektronnya adalah 16, perhatikan nomor atom ya. Kemudian neutronnya adalah nomor massa 32 dikurangi 16. Jadi hasilnya adalah 16. Nah, coba kita lihat, perhatikan contoh untuk lambang atom Na ya, Na1122, Na1123, dan Na1124. Kita tentukan dulu jumlah masing-masing partikelnya untuk Na1122. Protonnya 11, elektronnya juga 11,
Kemudian neutronnya adalah 11. Berikutnya untuk Na1123, protonnya 11 sama elektronnya juga 11. Kemudian neutronnya 23 dikurangi 11 artinya sama dengan 12. Jadi berarti neutronnya lebih banyak dibandingkan Na1122. Kemudian Na1124, protonnya 11, elektronnya 11. Nah, neutronnya tentunya lebih banyak, yaitu 24 dikurangi 11 sama dengan 13. Nah, perhatikan dari ketiga contoh ini memiliki nomor atom yang sama, ya, semuanya 11, sehingga bila nomor atomnya sama, maka lambang atomnya juga pasti akan sama. Semuanya adalah Na. Jadi nomor atom itu identik dengan lambang atom. Nah, ketika kita melihat bahwa nomor atomnya sama semua, maka ini adalah tergolong isotop. Iso artinya adalah sama. Top di sini apanya yang sama? Protonnya yang sama, ya. Jadi kita cukup mengatakan protonnya yang sama. Kenapa tidak elektron? Karena elektron nanti akan berubah-ubah. Kita akan bahas lagi nanti pada konfigurasi elektron. Nah, contoh berikutnya adalah natrium dengan magnesium. 1124 untuk natrium dan magnesium 1224. Di sini sebenarnya kita sudah bisa lihat, ya, apa yang sama dari kedua notasi ini. Protonnya untuk natrium sama dengan 11. Neutronnya adalah 24 dikurangi 11, 13. Kemudian magnesium, protonnya 12, elektronnya 12, dan neutronnya adalah 12, ya. Nah, di sini kita lihat kedua notasi atom ini memiliki nomor massa yang sama. Bila kita temukan seperti ini, maka ini adalah tergolong isobar. Isobar itu adalah massa atom yang sama. Isonya sama, bar itu ingat tadi adalah massa atom. Lalu angka yang ditempatkan di atas. Nah, ini contoh berikutnya adalah C613 karbon dan 7 nitrogen 14. Protonnya adalah 6 untuk karbon, elektronnya juga 6. Kemudian neutronnya adalah 13 dikurangi 6, 7. Kemudian untuk nitrogen, protonnya 6, protonnya 7, elektronnya 7. Kemudian neutronnya 14 kurangi 7 adalah 7. Nah, kita perhatikan di sini, kedua notasi atom ini memiliki jumlah neutron yang sama, maka keduanya tergolong ke dalam isoton. Iso itu adalah sama, yang samanya adalah tadi adalah neutronnya, ya. Jadi pada neutronnya. Nah, demikianlah penjelasan kita tentang teori atom. Sampai bertemu kembali pada video materi kimia berikutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.